Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini channel saya adalah Mas Sunaryo, seorang ahli figura yang cukup dikenal di kalangan pelukis di kota Surabaya, yang karya-karyanya termasuk banyak saya gunakan untuk membingkai beberapa koleksi lukisan saya. Nah, cerita tentang ahli figura di Surabaya ini, saya mengenal beberapa orang, di antaranya yaitu Pak Kudori, almarhum Pak Kudori, yang dulu punya stand di Jalan Raya Darmo di dekat Hotel Mirama Surabaya, sekarang Hotel Mercure. Kemudian ada lagi Pak Sani. Pak Sani, ada lagi Pak Sani. Kemudian ada lagi mantan anak buahnya Pak Sani yang kemudian kalau nggak salah dia berdiri sendiri, namanya Mas Is. Nah, dan yang terakhir ini yang sekarang berada di dekat saya adalah Mas Sunaryo. Nah, sertanya toko beliau, workshop beliau ada di Jalan Manyar nomor 77 Surabaya, di seberang Taman Flora Surabaya. Nah, nanti teman-teman pemirsa akan bisa mendengar penjelasan Mas Naryo sejak kapan beliau ini menekuni keahlian sebagai ahli figura, kemudian bagaimana menentukan figura frame yang cocok dengan karakter lukisan atau yang cocok dengan foto keluarga, dan kemudian sejauh mana beliau ini bergaul dengan para pelukis, khususnya para pelukis yang ada di Surabaya. Gimana Manolo? Ya, salam sehat Pak Amang. Ya. Beliau ini masih muda. Berapa usianya? 53 sekarang. 53, saya 68. Iya. Hampir 70. Iya. Nah, mungkin Mas Naryo bisa menceritakan awal mulanya bagaimana kok bisa terjun ke dunia frame, ke dunia figura ini. Awalnya semula dari saya dulu pernah ikut sanggar lukis di EMS. Di mana itu? Di Jalan Tunjungan. Di jalan? Di Jalan Tunjungan. Oh, Jalan Tunjungan. Iya. Jalan Tunjungan ada sanggar lukis ya? Ada dulu namanya EMS. Pemiliknya EMS? Pak Sidik. Oh, Pak Sidik. Iya. Pak Sidik. Pak Sidik di Wonogoro juga ya? Pak Sidik itu bukan. Pak Sidik itu punya galeri di Gading Murni, dulu titip jual di situ. Oh iya. Sama di Sarinah, Sariagung pada waktu itu. Ya. Saya sebagai karyawan kira-kira 3,5 tahun. Nah, setelah itu usaha Pak Sidik ini berhenti karena orangnya meninggal. Ya. Nah, terus saya coba-coba untuk berusaha membangun toko figura sendiri. Ya. Jadi dimana itu? Berawal dari dulu masih saya di Gunung Anyar. Di Gunung Anyar? Oh, iya. Rumah saya itu. Iya. Iya. Di Gunung Anyar di rumah. Waktu itu kita melayani pelukis-pelukis yang saya kenal. Ya. Di antaranya pelukis Mas Ansori. Oh, Ansori. Oh ya, Ansori yang akhirnya pindah ke Jember. Ke Jember, ya. Terus ada lagi Mas Fauzi. Fauzi yang dekoratif itu ya? Iya. Suling. Ya. Terus Mas Farid, adiknya. Oh, Farid. Ya. Terus lagi pelukis-pelukis yang pada waktu itu banyak menerima pesanan, diantaranya
Sabar Abdullah. Oh, Sabar Abdullah itu Ya. adiknya Subur Dullah. Ya? Adiknya Subur Dullah. Adiknya Saiman Dullah ya. Ya. Oh. Terus ada lagi Purnomo, itu sudah meninggal, pelukis Jombang. Oh, Purnomo ya. Iya. Iya. Termasuk juga Bapak Ngudi Raharjo, almarhum. Oh iya, itu pelukis laris itu. Pelukis laris. Ini Jombang ya? Iya. Oh iya. Lukisannya kalau nggak salah burung merpati dan pemandangan. Iya. Nah, Itu yang terlaris. iya, laris itu. Iya. Katanya sampai diekspor ke Brunei ya. Sampai ke luar negeri juga. Iya. Soalnya karena waktu itu pelukis-pelukis yang melukis panen, Ya. melukis merpati itu awalnya itu Pak Ngudi itu yang lebih awal melukis Oh iya. seperti itu. Setelah itu saya ditawari stand yang sekarang ini ada di sini. Yang nawari siapa, Mas? Yang nawari dulu sebenarnya sudah ada pemiliknya. Iya. Itu mungkin karena dia nggak punya ini ya channel pelukis atau channel Iya. pelanggan figura, jadi dia kurang jalan. Oh, tapi pemilik yang lama itu juga figura juga. Buka figura di sini. Oh, figura. Iya. Ya. Tapi mungkin karena kurang jalan dioper kontrakkan ke saya. Oh iya. Nah, setelah itu saya pindah dari workshop di Gunung Anyar, pindah ke Jalan Manyar ini. Tahun berapa pindah sini? Itu sekitar tahun 1995. Sudah lama ya. Sudah lama, Pak Ahmad. Sekarang Iya. ini stand ini sudah jadi milik Mas Mario. Masih statusnya masih kontrak, tapi Masih lama, ya sampai 2042 kalau nggak salah. Sampai 2042. Iya. Lama bener ya. Lama, Kayak Pak. kayak Iya. sama aja dengan bukunya itu. Iya. 42. Sekarang 21 masih 21 tahun lagi. Iya. Ya. Setelah itu saya dari sini mulai banyak dikenal oleh pelukis-pelukis. Ya. Jadi banyak yang pesen, baik dari akademis, dari pelukis-pelukis yang dulu ada SMSR, Ya. terus ada IKIP, Seni rupa ya. ya seni rupa, itu banyak yang kesini. Awalnya saya dulu kan usaha kanvas juga, kanvas lukis. Ya. Tapi lama-kelamaan karena yang lebih banyak pesanan ini yang figura, jadi saya kealih ke figura. Kalau untuk figura, di dalam melayani pelukis ini bermacam-macam, baik pelukis atau pelanggan-pelanggan yang lain. Kalau pelukis biasanya lukisannya kan berbagai macam aliran, ada realis, ada abstrak dan sebagainya. Ya, kita melayaninya itu sesuai dengan kadang-kadang sesuai permintaan atau kadang-kadang Disarankan Mas Mario ya. disarankan. Misalnya lukisan yang sudah rame, Ya. terus warnanya full, nah itu kita sarankan untuk pakai figura yang minimalis, Ya. yang masih cocok untuk lukisan tapi tidak mempengaruhi estetika lukisan itu. Oh ya. Jadi Mas Mario ini ceritanya seperti yang tadi saya awali ya, Iya, bisa membantu pelukis untuk menentukan watak dari lukisan ini cocoknya menggunakan figura yang macam bagaimana gitu ya. Iya, Pak. Terus lagi kalau untuk figura yang foto, figura yang untuk foto keluarga, foto wisuda dan sebagainya, ini kan kebanyakan minta yang ada mewahnya, ada ukir-ukirnya. Nah, ini saya sarankan, tapi ya tetap mengacu pada foto yang ada. Jadi fotonya misalnya sudah rame, warna sudah full, kita menggunakan ukiran yang agak minimalis. Atau kadang-kadang sekarang ini konsep orang-orang seneng yang minimalis, kita juga bisa memilihkan mana yang lebih cocok. Terus gini Mas, ini mungkin maaf ini saya selingi dengan agak menyimpang dari lukisan ya. Iya. Kira-kira lebih banyak mana pemesan figura ini dari pelukis atau dari
para keluarga yang memesankan foto keluarga, dia foto di studio itu lebih banyak malah? Sebenarnya hampir sama Pak Amang. Ya. Cuma dalam kondisi pandemi sekarang ini, Ya. memang lukisan agak surut. Jadi pemesan yang lebih banyak itu yang seperti foto-foto keluarga, Foto keluarga ya, poster-poster, gambar-gambar, peraturan-peraturan dari kantor gitu. Ya, tutorial itu Pak, peraturan-peraturan ya. Ya memang pandemi ini berpengaruh ya. Sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh ya. Iya. Ya. Ya, jadi tadi kalau disinggung Arya itu kan pelukis kalah jauh mesannya dibanding para keluarga yang membingkaikan foto-fotonya itu ya. Foto-fotonya. Terus kalau boleh tahu Mas ya, Mas Arya ini kan juga banyak bergaul dengan pelukis ya. Iya Pak. Itu juga ikut membantu menjualkan juga ya. Juga ikut membantu. Banyak bahkan pelukis-pelukis ini yang kadang memang karena saya sudah kenal banyak kolektor, itu ada permintaan dari kolektor carikan pelukis ini, atau kadang-kadang pelukisnya yang menawari untuk menjualkan. Itu kalau boleh tahu, maaf ini rahasia dapur ya. Enggak apa-apa Pak. Itu Pak Mas Arya mendapat komisi berapa persen? Komisi itu umumnya 10% dari penjualan. Iya. Oh gitu ya. Iya. Tapi juga ada yang misalnya Mas Arya beli putus juga ada ya? Ada yang beli putus. Ada yang beli putus ya, ya, karena ini lukisan bagus. Iya. Disimpan dulu nanti kalau ada. Nanti dijual sendiri. Terus Mas Arya juga sering menghadiri pameran lukisan ya? Sering Pak Amang. Iya. Soalnya kan berhubungan juga dengan lukisan yang namanya figura ini. Iya. Terus nuwun sewu ya, maaf nih ya. Di antara teman-teman kan mungkin ada yang punya utang apa gitu ya. Kalau utang sebenarnya pelukis itu fleksibel Pak Rahman, karena saya juga kadang-kadang membutuhkan lukisannya. Para pelukis ini membutuhkan figuranya. Kadang-kadang kita barter. Oh, barter. Jadi pelukis saya beri figura, saya di barter sama lukisannya. Jadi biar sama-sama laku. Ya, sama-sama ya. Podo enak ya. Iya. Podo enak ya. Terus kalau boleh tahu, tadi kan buka di Manyar Musik itu 95. Tahun 95. Sebelum itu memulai karir sebagai tukang figura itu tahun berapa? Kurang lebih tahun 90-an. 90-an. Iya, jadi pada waktu sebelum saya mendirikan ini, kan saya tahun 89 itu sudah pernah ikut orang yang di EMS tadi. Jadi saya sudah punya keahlian di bidang figura. Nah, setelah itu kami hanya melayani door to door, menawarkan dari pelukis ke pelukis, dari rumah ke rumah. Iya. Sampai door to door ya? Sampai seperti itu. Soalnya yang saya tuju itu kan selain pelukis, itu juga ada kolektornya. Ya, jadi kolektornya ini yang saya tawari. Berarti Mas Arya itu tahu ya? Tahu banyak nama-nama kolektor di Surabaya ya? Banyak. Pelukis juga gitu ya? Iya, pelukis juga. Iya. Kolektor juga banyak ya? Banyak sekali di Surabaya, lebih banyak kolektornya daripada kolektornya. Jadi teman-teman ya, kolektor itu adalah akronim dari mengkoleksi lukisan untuk didol dijual lagi, itu namanya kolektor. Jadi berbeda dengan kolektor. Kalau kolektor itu mengoleksi lukisan, mengoleksi karya seni, memang karena kecintaannya pada hasil karya seni, pada benda-benda seni. Jadi dia apapun yang dicintainya itu ya seperti kita tahu kan nggak akan dilepas. Berbeda dengan kolektor. Kalau kolektor itu mengoleksi untuk dijual lagi. Nah, dalam dunia
bisnis lukisan, ada istilah kolektor, ada art dealer, ada apa lagi lah, banyak istilah itu ya. Dan mungkin Mas Aryo ini lebih banyak tahu dibanding saya ya. Ya enggak juga Pak Ahmad. Iya. Kan kalau di dalam dunia lukisan itu saya dulu pernah punya, bukan setan ya, konter lukisan di TV. Itu mereka beli sama saya, beli yang pokoknya semuanya dibeli, makin lama nggak beli, dia sudah tahu lukisan yang bagus mana, tapi ya belinya banyak dari saya. Mungkin warnanya juga nggak tahu seperti itu ya. Memang banyak kolektor itu kadang-kadang berawal tidak dari lukisan yang sudah kelas, tetapi karena kecintaan kepada lukisan yang dia seneng dibeli, dikumpulkan, tapi lama-lama karena luasnya informasi tentang lukisan, tentang mana yang berkelas, mana yang biasa, itu akhirnya biasanya para kolektor itu akhirnya terpengaruh oleh kondisi umum. Jadi yang biasa dikoleksi itu pelukis-pelukis terkenal, akhirnya dia beralih ke pelukis-pelukis yang terkenal tersebut. Nah, terus begini Mas, selama menjadi ahli figura, kemudian bergaul banyak dengan para kolektor dan teman-teman pelukis, apa ada yang mencari lukisan-lukisan yang high class seperti Avandi, Sujoyono, kemudian Basuki Abdullah misalnya gitu? Ada ya? Ada, tapi itu orang-orang tertentu juga, karena biasanya memang ada yang itu benar-benar kolektor untuk disimpan, untuk dikoleksi. Ada yang kolektor tadi, jadi dia mencari untuk melayani kolektor-kolektor yang mencari lukisan yang berkelas, seperti Avandi, terus Basuki Abdullah, Sujoyono, dan sebagainya. Ini pas Mas Naryo pernah gol? Saya pernah. Apa lukisan apa? Lukisan Basuki Abdullah pernah. Pernah ya? Iya, Basuki Abdullah ini pernah saya ditawari dari orang Bandung. Iya. Nah, dibawa ke sini, pada waktu itu kondisinya memang ada rusaknya. Nah, karena saya ini kan juga istilahnya tukang servis lukisan. Oh iya. Iya. Jadi saya servis, saya betulkan. Mas Naryo sendiri? Saya sendiri. Bukan teman lain ya? Bukan. Oh iya. Saya bisa menyervis lukisan yang rusak, yang perlu perawatan, divernis atau dibersihkan begitu. Akhirnya lukisan yang Basuki Abdullah ini saya betulkan, saya tawarkan ke kolektor saya. Pada waktu itu namanya Pak Saiful Mujib. Dia sebagai kolektor dan pelukis juga. Pak Saiful Mujib yang Bening Ryan Darmo, Darmo kali 14. Oh, yang istrinya notaris itu ya? Notaris Sonia Natalia itu. Kok laku dibeli Pak Saiful? Akhirnya laku dibeli Pak Saiful. Berapa waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah ukurannya 60 kali 90. Dibeli 45 juta. Oh, lumayan ya? Ya lumayan, soalnya lumayan, waktu itu kalau untuk ukuran Basuki Abdullah ya nggak terlalu mahal tentunya ya? Iya. Tapi kalau untuk ukuran Surabaya ya? Surabaya 45 juta ya, bukan main sudah itu ya? bukan main. Kalau untuk ukuran Jakarta mungkin banyak yang ratusan juta, miliaran mungkin ya? Oh gitu ya? Iya. Selain Basuki Abdullah, mana lagi? Dulu pernah ini, tapi hanya apa ya, sebagai penjembatan aja, lukisannya Avandi. Oh Avandi? Iya. Oh sebagai pialang ya? Iya, itu punya ini, Louvre. Oh Louvre Mardano? Iya. Louvre tikungan jalan Tunjungan itu ya, Tanjung Traban. Itu saya juga bukan dari Louvre sendiri, itu ada perantara yang menawarkan ke saya. Dia bilang dari Louvre gitu. Oh ya, saya tahu. Nah, setelah itu saya perantarakan kontak ke kolektornya ini dari Jakarta, Pak. Ya. Saya pertemukan, akhirnya barangnya cocok, tapi pada waktu itu tidak besar, ukurannya hanya
45 kali 45, wajah Avandi seperti sket gitu. Anunya apa? Objeknya apa? Wajah Avandi seperti Wajah sket. Avandi. Iya. Oh, iya, iya. Tapi si empunya yang punya lukisan itu punya dokumennya. Ya. Pada waktu Avandi melukis itu Ya, ya. dan difoto pakai foto pada waktu itu masih hitam putih fotonya. Jadi fotonya itu sebagai dokumen bahwa itu benar-benar karyanya Avandi. Oh iya, iya, iya. Tapi kalau Pak Marganus, ya saya yakin anu lah. Itu bonafit kan? Iya. Oh dulu itu lukisan belum booming. Beliau itu di tokonya itu kan sudah. toko itu di Iya. atasnya itu kan Sudah. Avandi, Iya. Hendra Gunawan, terus Iya. Barli. Top Itu kolektor lama. Iya, Jadi kolektor lama. apa? Lightingnya Pak Mario. Louvre itu Osman Aban. Oh, Usman Abbas. Ya, terus ada lagi Louvre itu. Ya. Terus ada lagi Pak Sidik yang di Diponegoro. Oh, yang Sunario Umas Ridik. Sunario Itu Umas Ridik. iya, Ya. itu kolektor lama-lama yang masih banyak memiliki pelukis-pelukis top zaman dulu. Sebenarnya Umas Sidik itu Avandinya banyak. Saya pernah Banyak, masuk. Pak. Iya. Hendra Gunawannya banyak. Oh, gitu. Jehan juga banyak. Iya. Apalagi Kompol apalagi. Wah, iya. Tapi ya sudah banyak dilepas. Sudah banyak dilepas. Ya. Sudah banyak dipakai sebagai hadiah kepada sahabat-sahabatnya. Saya banyak Oh ya. sering menerima di belakang itu tulisan. ditulisi hadiah perkawinan, Dia hadiah. kayak punya Mbak Sirikit ya. Iya. 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 Tentang pemalsuan lukisan. Oh iya. Tahu juga kan ya? Tahu itu kan? sudah Nah, itu yang rahasia umum. banyak itu yang paling banyak dipalsu itu kan lukisannya Kumpul. Kumpul, iya. Tapi seorang ahli Kumpul dia akan tahu. Tahu, Pak. Tahu. Amang, iya. Dia pun itu tahu dia. Iya. Lebih mudah. Pak Toyo itu juga banyak dipalsu. Iya, Pak Toyo banyak. Ansori juga banyak sekarang. Iya. Sekarang ini agak repot setiap pelukis yang terkenal di pasaran banyak dicari orang. Nah, ini di pasaran juga mulai banyak palsunya. Dulu Avandi ada teman yang ya inisialnya A. Oh iya. Termasuk Avandi itu. Beliau meninggal. Oh gitu. Semoga Iya, iya, iya. diampuni dosanya dan diterima di sisi Allah. Iya. Iya. Itu jagoan itu kalau masuk Avandi Iya. ya. Tapi bagi seorang kolektor yang memang benar-benar memahami satu pelukis yang dia kagumi, kemungkinan sulit untuk ditipu. ya karena memang Ya. saran saya kepada seluruh para kolektor itu kalau bisa pahami dulu apa yang mau dikoleksi. Misalnya Kumpul katakanlah, kalau sudah paham tentang goresannya, tentang karakternya, warnanya, itu baru kita mengoleksi. Ini untuk menjaga jangan sampai nanti dapat koleksi yang palsu. Soalnya kalau untuk akhir-akhir ini yang asli dengan yang palsu, yang beredar banyak yang palsu malahan. Banyak yang palsu. Iya. Kasihan lah. Kolektor itu kalau beli lukisan palsu ya kasihan. Kasihan. Tapi iya. mungkin ya buat sekolah dia ya. Buat sekolah juga. Sebagai kolektor ini memang harus pernah ditipu ya. pernah ketipu supaya ketipu, tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kalau bisa meskipun tertipu itu jangan dibuang atau dimusnahkan, itu dipakai sebagai acuan untuk membandingkan. Ini yang asli seperti apa, yang palsu kita bisa membedakan. Ngomong-ngomong, selama berkarir di dunia figura ini, Pak Naryo ini sudah punya rumah berapa? Kalau rumah, alhamdulillah sudah punya di Surabaya ada 5. Di Surabaya punya 5 rumah? Iya. Gara-gara figura ini? Figura dan lukisan, Pak Ahmad. Figura dan lukisan? Ya, yang agak banyak menyumbang dana itu dari lukisan. Pada waktu lukisan rame,
bisnis lukisan ini sangat menjanjikan karena untungnya ini loh, apa air renang. iya. Air renang tapi bawahnya menghanyut. Iya. Di Surabaya punya 5 rumah di desa. Iya. Kalau di desa hanya 1 rumah untuk rumah orang tua yang saya bangun. Luar biasa. Iya. Saya jadi wartawan 45 tahun, rumah cuma 1. Iya. Itu Jadi dulu. wartawan 40 tahun, rumah cuma 1. Aduh, sampai hebat sampai dia. Iya. Luar biasa, ya. Terus, putranya berapa putranya? Putranya saya 3. Sudah kuliah apa masih sekolah? Yang putra pertama ini mau kuliah, Oh ya, cowok. ya. Yang kedua SMP, yang ketiga SD. Alhamdulillah. Luar biasa, rumah Iya. 5, rumah 6 dengan rumah orang tua yang di-upgrade ya. Iya. Saya yang jadi wartawan, yang sekarang jadi veteran, rumahnya cuma 1. Luar biasa. Ya ini sumbangan dari Iya, iya, lukisan Pak Aman. Lukisan memang pada waktu Booming, rame booming itu banyak kolektor yang cari koleksi-koleksi lukisan yang terkenal, itu kita bisa dapat karena saya dulu kan juga kenal kolektor yang sudah sudah tidak ada yang merawat, jadi dia itu biasanya dijual. Orangnya sudah tua, sudah tidak ada yang merawat, anak-anaknya tidak ngupeni lukisan, itu biasanya malah minta tolong anak-anaknya mungkin nggak dijualkan. tahu kalau peninggalan bapaknya ini bernilai ekonomi tinggi. Ekonomi tinggi, iya, nggak tahu. ngerti, ya. Ya ini yang kadang-kadang juga seperti itu, tapi kadang-kadang juga mereka tahu, cuma waktu itu butuh dana atau butuh Dia nggak tahu jalannya. Iya, Mereka jalan tahu bahwa menjualnya. lukisan ini laku mahal, tapi dia tahu jalannya bagaimana untuk menjual lukisan, kan gitu Iya. ya. Terus ngomong-ngomong tadi, yang jadi pialang Avandi itu dapat berapa juta Pak? Maksudnya yang mana ini? Tadi kan jualkan Pak Marjanus koleksinya yang 45 Oh kali. iya. Itu kan jadi pialang. Itu pada waktu itu ukuran kecil itu sudah laku 45 juta. Tahun berapa itu? Itu lama sekali, kira-kira tahun 93 kalau nggak salah. Jadi 93 potret dari Avandi ukuran 45 kali 45 Iya. laku 45 juta. 45 juta. Itu karena ini yang kepingin membeli itu kolektornya. Jadi sebenarnya kolektornya juga bilang ini sebenarnya harganya terlalu mahal, tapi karena dia belum punya dan Karena dia pengen belum punya memiliki, Avandi ya. iya, Kalau dia punya Avandi berarti dia sudah bangga kan. bangga ya. Paling nggak bisa dipamerkan dua tuh Iya. dua Avandi gitu kan. Iya. Gitu ya. Itu aja hanya wajah setengah badan gitu. Dan ya kalau lukisannya di Gunaria itu dijual bukan ya. Waduh, itu sekarang Puluhan udah- miliar ya. Iya. Koleksinya banyak. Saya pernah Banyak. masuk ke rumahnya tuh. Avandi punya 7, Jenderal Gunawan punya 5 berapa dulu? Iya. Luar Soalnya biasa. kalau menurut cerita dari Pak Usman Aban, Pak Avandi dulu sering singgah ke Surabaya, itu mampir ke Pak Sunaryo Umar Sidik, mampir ke Pak Usman Aban. Mungkin gitu. bayarnya dicicil itu ya. Nggak tahu juga. Mungkin ya. Iya. Ya, dicicil kan. Tuh, Iya. dulu lukisan kan belum seperti sekarang. Belum Iya, kan? belum booming seperti sekarang. Dia ke Surabaya ngelukis atau cari objek lukisan misalnya mau gambar ya lukis ya. Iya. Mampir ngebon dulu ke Pak Umar. Iya. Pak Sunaryo Umar Sidik. Pak Norya waktu itu kan direktur KBS. Oh gitu. Loh, direktur KBS Petojo. Petojo ya. Iya, Pak Naryo itu. Demikianlah teman-teman perbincangan pagi ini dengan Mas Sunaryo, seorang ahli figura yang cukup sukses mengawali karirnya di bidang figura, lukisan, dan dunia lukisan dan sekitarnya. Mungkin ada pesan-pesan Mas Naryo? Pesan-pesan bagi para pelanggan, para kolektor lukisan, jangan bosan-bosan untuk memberikan saran dan masukan kepada galeri saya
galeri figura saya Fortuna Frame yang berada di Jalan Manyar nomor 77A. Kalau Anda puas, silahkan share ke teman-teman, tapi kalau Anda tidak puas, tolong sampaikan langsung kepada saya. Terima kasih, dan terima kasih atas kepercayaannya selama ini, telah mempercayai lukisan maupun karya-karya yang lain kepada usaha kami. Terima kasih. Demikianlah teman-teman pesan-pesan dari Mas Aryo, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagi. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.